Kenapa sih lu pakai nama Joni Malaikat sih, Om? Iya. Sebenarnya konyol sih. Awalnya gimana sih? Iya, konyol. Joni itu nama asli? Enggak. Gue ini tipikal orang yang emang nggak bisa ngedit. Gue nggak pernah gabung acara-acara foto, nggak pernah. Gue kan nggak gabung siapa-siapa lah. Tapi yang pasti nih, Boy, orang yang beliau ini, Boy, fotonya kemana-mana, Boy. Kemana-mana? Di dunia maya? Betul, Boy. Oke. Hampir semua orang tahu, Boy. Boy, namanya Joni Malaikat itu tahu, Joni Boy. Malaikat. Welcome to Pomet. Let's talk about, Boy. Pakai masker aja, Boy. Gue juga pengap, Boy. Tapi lo udah divaksin kan? Iya, alhamdulillah, Boy. Gue juga udah sih. Kita buka aja, Boy. Nggak apa-apa ya, kita buka ya. Buka aja. Siapa sih nih Yud yang datang nih Yud? Iya, kita kedatangan tamu nih, Boy. Viral banget nih, Boy. Fotonya Misterius, kemana-mana nih, Boy. Dan misterius, Boy. Sosok Orangnya- misterius. Kita tadi ngobrol ya kan, dia nggak mau jati dirinya, nggak mau ketahuan, Boy. Siapa Kenapa dia sih gitu. gitu? Ya ntar kita cari tahu lah, Boy. Iya kan. Kita yang pasti. korek-korek aja dulu, Betul, ya kan? Tapi yang pasti nih, Boy. Gini. Orang yang beliau ini, Boy. Fotonya kemana-mana, Boy. Kemana-mana? Di Kemana-mana. dunia maya? Betul, Boy. Oke. Hampir semua orang tahu, Boy. Boy, namanya Joni Malaikat itu tahu, Joni Boy. Malaikat. Oke. Oke. Kita kedatangan tamu Joni Malaikat. Joni Malaikat. Tuh. Apa kabar Om Jon? Baik, sehat. 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 Gimana? Tadi datang ke sini gimana? Macet enggak? Enggak sih. Nah, ya. Lancar-lancar aja, Om, ya. Kerjaan lancar. Lancar Foto lancar. banget. Itu dia tuh. Model lancar. Gokil. Jadi Keren, malaikat. Oke, kita tanya-tanya dulu nih dari awal dulu nih ya, basic Oke, dulu oke. kita. Kita kan nanti sebenarnya kan kita ngobrol seputar foto, nanti tarik mundur itu bisa ke lifestyle, bisa ke macam-macam lah gitu kan. Oke. Nah, pertanyaan basic aja nih, kita pengen tahu nih dari seorang Joni Malaikat. Foto itu menurut Om Joni apa sih? Jawaban simpel ya. Iya, Foto tuh ekspresi ekspresi dari ya si fotografer sendiri apa yang dia mau tampilin. oh, jadi ekspresi si fotografernya, bukan ekspresi dari objek yang difoto. Enggak. Oh, Kan oke. gimana foto kan gimana kita yang maunya kan. Betul. Betul. Kalau lu Yud, juga gitu ya? Kalau gue motret adalah curahan hati, Boy. Wah, Gitu, iya. jadi lu curhatnya ke foto, bukan, Betul, Boy. bukan ke Bukan. Meluapkan emosional kita lewat visual, Boy. Nah, Gitu, Boy. sekarang kita korek-korek lagi nih. Bener. Om Joni korek-korek lebih dalam. Iya. Kenapa koreknya masih gini? Om, gue mau Iya. tahu, Om. Kenapa sih lu pakai nama Joni Malaikat sih, Om? Iya. Sebenarnya konyol sih. Awalnya gimana sih? Iya, konyol. Joni itu nama asli? Enggak. Enggak juga. Dulu. Malaikat nama asli. Dulu. Kalau gue zaman SD, SMP, tuh kalau bilang preman tuh dulu namanya aneh tuh. Iya. Roy Codet, Iya. ya, Joni Malaikat gitu. Wah. Zaman dulu tuh. Iya. Mungkin yang anak muda sekarang nggak tahu ya. Iya, iya. Dulu tuh begitu. Jadi Oh. ya kepikir aja bikin apa ya yang orang jarang pakai nama. Jarang pakai nama. Orang kan namanya bagus-bagus tuh. Iya. Joni Malaikat kayaknya. Asal Unik. bikin. Gue kan update. Kudet. Kudet. Bikin IG-nya dulu dibantu sama dia. Oh, jadi lama nih lo. Iya. Nggak jauh-jauh gitu, kemarin Sarah lu juga. Iya. Sekarang Om Joni lu juga yuk. Circle-nya begitu. Lingkaran dia Iya, gitu-gitu kan. doang ya. Ya, gitu dah. Jadi akhirnya lu pakai nama Joni Malaikat Iya, itu. Joni gitu. Malaikat. Kirain ada maksud tertentu atau apa? Enggak ada ya. Nggak ada. Awal mulanya tertarik dengan foto tuh gimana sih? Awal mulanya tahun 90-an tuh udah mulai suka motret. Tapi dulu motret buat majalah sport, Oke. kalau mobil, Nah. mobil motor. Terus kesini-sini udahlah emang udah bukan mau diseriusin cari duit, Nah, lebih ke fun. lebih ke fun. Iya. Apa? Tadi ekspresi tadi gitu ya, benar. Kayaknya lucu nih kalau perempuan nih. Perempuan Ya, objeknya, karena memang perempuan itu indah. Gitu. Mau dilihat dari manapun, dari perspektif manapun, Itu perempuan dia. itu indah gitu. Itu dia makanya pikir-pikir perempuan lucu, tapi kembali ya Iya. sisi seksinya bukan seksi porno. Oh, oke. Yang lu angkat itu tuh. Iya. Iya. Artnya, tapi kan orang beranggapan di luar sana porno gitu. Itu gimana lu nanggepin itu? Ya sama. Orang setiap kali ngeliat foto gue pasti ujung-ujungnya bayanginnya, wah ini nih, itu nih, ini yang gak jelas. Bacol nih gitu ya. Jadi gue di IG sendiri kelasannya kali
1 banding 1000 yang ngebahas masalah foto gue, selebihnya ya masalah Masalah gitu, masalah wow. Wow. Gitu. Tapi dari semenjak lu memutuskan untuk fokus di foto seksi itu ya, foto seksi itu kendala-kendalanya apa sih kebanyakan? banyak. Dari segi apa dulu nih, kendala dari mana dulu? Ya kendalanya mungkin ya kan macam-macam kendala, entah itu mungkin dari keluarga pertama, terus yang kedua mungkin aduh anjir nih modalnya susah banget nih ininya ini. Itu suka dukanya sih banyak, termasuk kembali lagi ke dia nih. Banyakan sukanya apa dukanya nih? Banyakan dukanya. Hah? Awal-awal banyak Duka. Awal-awal banyak dukanya. Oh, yang dukanya. Iya, Oh, dukanya. Dulu banyak kontroversi berarti. Iya. Dulu tuh Awal terjunnya gimana sih dulu kalau lo tahu? iya. Masih bego, gue masih bego. Ah. Gue pertama kali masih bego. Gue belajar foto model itu iseng-iseng ya dari lihat IG segala macam. Ini awal kisahnya nih. Iya. Dulu ada juga kawan kita namanya Red Barketa. Gue nggak tahu nih, gue cuma ngeliat-liat IG dia. Wah, cakep nih modelnya nih. Gue langsung kontak sendiri. Foto yuk sama aku yuk, gini. Janjian lah, janjian. Itu foto modelnya dapat nomor teleponnya dari mana itu? Enggak, hubungin IG. Oh, Hubungin lewat IG ya, Hubungin message di IG. Yuk janjian gini. Ketemu. Dan zone ternyata. Zongnya Kenapa itu jom om? Di IG-nya bagus, luar biasa. Aslinya bapuk. Beneran, wah itu gue langsung, wah. Oh, sial. salah tuh Iya, ternyata. ternyata di situ gue sadar, wah IG ini banyak palsunya lah. Iya, Nah, istilahnya seperti udah aslinya. ditacap di pakai filter lah mungkin, Iya. pakai di edit sana sini gitu ya. Dan gue dari dulu memang single fighter. Gue nggak gabung sama FP lain. Oh. Gue foto coba lagi. Banyak yang jeleknya gitu. Banyak daripada yang bagusnya. Sempat nyerah nggak gitu? Ya nggak nyerah. Ya Dan kenapa? gue Kenapa lu nggak nyerah? Dan gue tipikal Tapi orang, mau tiba-tiba zong tapi sikat juga terus. iya nyoba lagi gitu. Enggak, pada saat waktu lu wah zong nih, tapi lu tetap lu foto dia atau gimana? Atau kayak- sekedarnya. Oh, Sekedarnya ada. aja. Iya, sakit lah. Udah nggak enak soalnya udah ngubungin Iya, gitu. iya. Iya. Nah, gue ini tipikal orang yang emang nggak bisa ngedit. Jadi kalau dapet model yang hancur, ya udah asal gitu. Iya, asal. Bener buntu tuh ya. Kalau lu gitu nggak ya? Kalau gue alhamdulillah bisa ngedit. Nah, dia pintar ngedit. Nah, Tapi pernah collab nggak lu berdua foto gitu model? sering. Tuker-tukeran model atau gimana gitu? Apa Sering, satu model ya. bareng gitu? Tunggu dulu, sampai pada titiknya tuh gue terus, coba terus. Sendiri terus. Sampai satu titik, dia udah DM gue. Oke. Oh, kenalan, ngobrol-ngobrol. Kapan dia kita ketemuan yuk? Style dia kan gitu kan? Iya. Teman gue. Ngopi-ngopi dia, ngopi-ngopi kan gitu kan. Iya. Gak mau ngejebak nih. Tapi lu sempet was-was nggak? Waduh, ini siapa nih yang mau DM gue nih gitu? Iya, nggak. Gue lihat hasil karya dia sih oke lah. Makanya Iya. gue bilang, oke lah ketemu. Yang biasanya gue jarang mau ketemu sama orang lain. Gitu. Karena lu single fighter tadi. Ketemu tuh ngobrol-ngobrol. Dia juga saranin. Ini ada satu lagi nih temen yang bagus juga nih hasilnya nih. Ya itu yang gue ikutin tadi pertama yang gue dapet zong. Namanya Red Barketa. Red Barketa. Ternyata dia kenal. Iya teman dia gitu kan. Ini lingkaran setan nih. Udahlah, ketemu bertiga. Sejak saat itu jadi sering lah bertiga. Iya. Baik lah ya gitu. Nah gue gak dapat masukan dari dia, dari berdua nih. Tadinya kan gue kan, ya namanya masih polos kan, lugu kan. Lugu. Iya. Kadang Masih baru Nah, lah. Nubi. modal minta fee segini terus oke, selagi gue mampu, ya udah ayo. Oh, jadi waktu itu sempat model-model itu yang mau lu foto seksi itu mereka minta fee. Iya, awalnya gitu kan. Nah, terus beliau menyadarkan gue lah nih berdua nih bahwa bro, gue sendiri nggak sadar, jujur gue nggak sadar. Mereka berdua yang ngomong, lu ngapain mesti bayar model? Secara lu tuh udah dikenal banyak orang, lu udah ini ngapain? Masa sih, bilang gitu.
Oh, lu masih belum nyadar kalau lu Nggak udah nyadar. dikenal. Iya, nggak nyadar. Dia yang wah orang semua tahu lu gini. Wah, ya karena keasikan hidup sendiri itu Iya, kan. iya. Gue nggak pernah gabung acara-acara foto, nggak pernah. Pokoknya nggak gabung siapa-siapa lah, sendiri. Tapi ya ada kenal beberapa FG kenal lah gitu. Apa? Enggak, tadinya enggak. Enggak juga. Enggak juga. Nah, terus jadi lu tanpa sadar lu lihat di IG lu tuh nambah terus apa follower kayak gitu tuh gimana? Enggak. Jujur, gue aja sampai yang ngasih tau tuh dia follower lu tuh udah banyak, hah? Masa sih gitu? Oh, jadi lu foto upload gitu. Tanpa edit. Wah, gokil. Betul. Gitu. Gitu. Joni malah. Jadi awalnya gini boy, gue ngeliat kok gue ngeliat di mana-mana di buat foto gitu ya, kok foto Johnny Malaikat beredar banget gitu. Iya. Orang siapa sih gitu, gue kan penasaran boy. Ya kan gue coba DM dong, gue coba DM, gue coba pengen kenalan kayak apa sih bentukannya gitu, ya kan. Misterius nggak waktu Iya, enggak sih boy, Oh, gitu ya kan. enggak. Akhirnya ya gue pengen sowan, gue pengen silaturahmi kayak apa sih, ya kita ngobrol aja secara, ya ngobrol Santai-santai berteman lah, lah, ya. gitu loh ya kan. Akhirnya gue kenal, gue bilang, Om, foto lu di mana-mana Om, gue bilang gitu. Masa sih dia bilang kayak gitu. Beneran Om, lo boleh cek gitu bahwa foto lu tuh udah ini buat gue. Ini orang kok bisa sebegitu hebohnya gitu loh ya kan. Iya. Ada apa sih gitu ya kan. Ya ternyata emang yang gue tahu, ya mereka emang single fighter sendiri gitu. Mereka emang silent aja gitu. Dan itu yang membuat gue penasaran seawalnya gitu loh. Akhirnya gue kenalan, gue silaturahmi, ya deket lah gue dengan beliau gitu. Gitu. Terus ceritanya terus lanjut nih, kalau misalnya lu foto cewek seksi, nah itu biasanya lokasi di mana tuh? Outdoor, indoor kah? Lokasi, jujur kalau Jakarta sih nggak bisa outdoor lah, karena foto gue lu tau sendiri kan, gitu ya. Seperti indoor, ya antara studio sama hotel lah itu aja. Oke. Nah itu waktu awal-awal berarti lu keluarin tuh semua tuh Iya. buat sewa studio atau sewa hotel, terus udah gitu lu bayarin modelnya, Iya. lu siapin semua minumnya gitu, Betul. makannya ini segala macem. Bisa ditidurin nggak? Tidurin. Ini bicara dulu apa sekarang? Nah, Kalau Hah? kalau dulu sih emang gue bandel kayaknya. Karena kan Iya. maksudnya lu udah keluar gitu pengorbanan ya, kita Oh enggak. laki-laki, maksudnya Enggak. Gue termasuk orang yang memang kalau orang bilang cengli lah. Dari dulu emang gue nggak pernah istilahnya motoin gue ngerasa ngeluarin terus gue mau pakai enggak. Ya kalau emang mau pakai dia pasang tarif, gue mau, setuju, ayo. tapi pernah nggak kalau misalnya tiba-tiba ceweknya yang pengen Jujur Om. modelnya Modelnya mau. modelnya habis difoto udah gaya-gaya, aduh Om nih gua engels Pernah. nih gitu ya. Pernah gue Gimana tuh? panitia laki yang nolak sih, ya kan? Iya pernah digituin, pernah. Terus Jangan kan model, mua juga pernah gitu. Wow, mua juga. Iya. mua tuh Ya udah kalau gitu pasrah aja mau dia main lagi. Yang pasal lu nya gitu. Iyalah. Lu mau Oke ngapain? deh, lu kan. Itu suka dukanya jadi fotografer gitu. Bener. Iya. Sukanya sih nggak duka Oh kalau. nggak duka ya? Dukanya tadi di awal-awal karena ngeluarin. Ngeluarin kocek sendiri Bener. Oh, gitu. gue mau nanya sama lu, kenapa sih lu milih foto genre yang agak perempuan seksi ini Om? Alasan lu apa sih Om? Alasannya sebenarnya gue merupakan tantangan sih buat gue sih. Oh buat lu tantangan? Iya, tantangannya gini. Lo tau kan, Indonesia tuh masih hal yang kayak gitu dianggap tabu kan. Oh, Iya. Gue jadi ngerasa tertantang aja gitu. tantang untuk Iya. potret perempuan seksi gitu. Karena ternyata gue banyak lihat FGFG di Indonesia nih nggak sedikit lah, banyak banget Banyak. yang pada mau motoin gituan, tapi nggak ada yang berani upload. Oke. Nggak ada yang berani Gitu, upload. iya. Iya. Ya setelah sekarang, apalagi lo juga kenal lah banyak Iya. FG kan. Mereka motoin cewek begitu tapi nggak pernah upload. Nah, gue bilang, Cuma buat koleksi pribadi gitu ya. buat apa? Balik kan? Ngasihin duit enggak apa enggak? Ya Cuma udah. buat kepuasan sendiri Nah. doang. Gue tertantang gimana caranya gue moto dan gue tampilin dan nggak ada yang rugi. Oke. Nah itu dari setiap foto yang lo upload tuh kan, misalnya lo upload foto baru nih, gitu. Misalnya ada berapa ini kan gitu. Nah itu komen-komen lo jawab-jawabin satu-satu apa gimana gitu? Nggak dijawab, komen nggak dijawab. Nggak dijawab. Kenapa? Ya karena kembali kalau prinsip gue bermain sosmed ini
kalau lo nggak dewasa atau lo baperan, Iya. repot deh. Netizen. Nah, Netizen selalu benar gitu. Hmm. Jadi kita mau gimana pun pembelaan juga percuma betul, juga gitu kan. nggak ada gunanya juga. Nggak ada gunanya. Yang terus lu banyak gak sih? Waduh, bukan banyak lagi. Iya. Banyak ya? Banyak kan cowok-cowok, cewek-cewek, mama. Kan kalau IG gitu kan nggak ketahuan. Jadi kadang-kadang bisa jadi Kadang cewek fake cewek akun pakai juga. iya gitu loh. Separah apa sih hujatannya biasanya? Separah saya ini pernah diceramain, dibilang katanya suka memperkosa model. Wow. Itu diceramainnya di mana tuh? Iya di komen. Oh, di komen. Iya, di komen. Berkosa model, katanya saya narkoba. Wah. Saya, wah segala macam. Wah, tuh. iya bener. Ya prinsipnya kan gampang aja. Kalau emang yang begitu mengganggu, blok aja. Hapus blok. Hapus blok. Iya. Gak penting om ya? Gak penting. Pernah nggak akun lo di blok atau di Ban. ban? Di ban pernah sekali, di hack pernah juga. Oh, sampai di hack juga. Di hack. Lu berapa kali ganti akun om? 3 kali. 3 kali ya? Banyak tuh Banyak gua. Ya waktu itu 150k. 150 kan terus di hack gitu ya? Terus buat dari ulang lagi? Jadi ulang lagi. Aduh, capek banget. Ulang lagi gitu Iya. semuanya. Terus kalau misalnya gitu, lo izin dulu sama modelnya untuk diupload gitu atau ada model yang gua nggak mau diupload ya om gitu. Nah, itu termasuk ciri khas gue. Jadi sebelum gue moto, itu gue pasti gamblang. Gue bukan tipe orang yang ngomong ke model, kamu aku foto seksi biasa ya, ujung-ujungnya saya telanjangin, enggak. Kalau gue lebih suka kepada yang gue mau foto lu telanjang. Oh strike gitu, langsung to the point aja gitu om ya? Jadi kalau nggak mau, ya nggak usah. Oh. Mau, ayo. Tapi dari misalnya nih dari 100 cewek nih yang lo hubungin gitu, lo tawarin foto telanjang, itu berapa persen yang menolak? Ya rata-rata mungkin sekitar 20%-an ya. 20%. Ada yang mau tapi jangan diupload ya om ya gitu ya. Yeah. Kayak gitulah. Kembalinya gue kembaliin. Sekarang ini gue bagi jadi istilahnya gini. Kalau yang memang masih minta fee, setelah selesai foto itu milik gue, hak gue. Iya. Ya, Jadi gue ngapain ya. Tapi kalau yang bicara collab, nggak pakai ada fee ada segala macam, boleh saling tukar pikiran. Om, aku maunya fotoku yang ini jangan diupload ya. Oke. Itu karena kita collab. Oh, oke. Gue belajar banyak dari fotografer bule lah. Kayak gitu. Bule ya kalau bilang udah keluarin fee udah tuh lo mau apapun nggak bisa Itu hak ngomong, lo, itu hak iya, gue. benar. Gitu. Profesional aja gitu. Lu komersil juga nggak sih maksudnya foto-foto itu kayaknya bisa ada mungkin dari apa namanya dari followers atau misalnya yang itu tiba-tiba nge-DM lu, om foto lu gue beli nih yang ini gitu, atau nanyain om gue mau dong model lu yang ini bisa di BO nggak sih gitu. Wah, ratusan tuh. Ratusan tuh. Kali ya. Tiap hari. Nanya nama siapa gitu kan. Nah, bisa itu BO. termasuk, maka itu termasuk yang jadi fitnahnya tuh. Hmm. Katanya saya suka jual foto lah, apa segala Iya. macam. Ya itu kembali lagi, nggak usah pembelaan sih, diemin aja. Hmm. Kan nyata akan terbukti kok, siapa yang jual siapa yang enggak. Tapi kalau ini ya kita bicara apa namanya sekarang zaman sekarang nih ya, kan katanya ada undang-undang apa namanya undang-undang ITE gitu. Nah itu lu Yud sama Om Joni nih kira-kira ada kendala nggak sih selama ini kayak gitu-gitu? Kalau gue nih gue ya, kalau gue gini, gue lihat dulu ketika gambar lo dipublish di internet, pastinya kan itu rela di grab dan lo harus bertanggung jawab atas karya lo. Kalau gue ya gitu, tapi untuk Instagram gue akan ngebahas tidak sesuai dengan aturan yang IG berlakukan. Artinya gitu, tidak boleh nipple kelihatan, tidak boleh frontal. Kalau gue ya, gue akan menutupi dengan hal-hal yang itu gitu. Iya, Kalau dan gue dari sisi editingnya ya. betul gitu, dari sisi editing gue akan melakukan itu gitu loh. Kalau Om Jem gue nggak tahu deh gimana. Kalau Om Jem gimana Om Jem? Kembalinya kalau gue sih jujur kalau masalah undang-undang ITE ya, itu sulit, karena sulitnya gini. Tipis bedanya Om ya. Bukan gitu, kan dibilang sering pasal karet tuh ya. Iya. Pasal karet, iya, benar-benar. Sekarang gini, kalau yang mau dimasalahin foto dia setelah dia difoto
ya bicara kasar ya, foto nude. Iya. Ya kan. Sebenarnya bagi si model sendiri juga mau nuntut susah. Karena apa? Karena kan ada transaksi. Lo gue foto, gue bayar ya, oke. Dia terima uang dan dia lakukan dengan sadar. Iya. Profesional Ya. gitu ya. Kecuali kalau misalkan dia lagi mandi, kita foto, kemudian kita upload, kita kena pasal. Tanpa pengetahuan. Ya, tapi kalau ini kan dia dengan sadar dilakukan itu kan gitu kan. Ada transaksi gitu. Ya, ada transaksi. Jual jasa Itu gitu kan. sulit ya, makanya dari sekian banyak saya bilang kasus yang foto modal kesebar apa segala macam, ya repot, nggak ada yang bisa dituntut gitu. Iya. Oh, fotografer yang dituntut atau Atau model model yang yang dituntut, iya kan. Tapi yang kedua juga yang terjadi, saya bilang kembali ke sisi manusia kita. Banyak lah. Nurani kok. Nurani, model-model dulu yang udah pernah difoto sama saya, terus pernah saya upload, kemudian mereka istilahnya sekarang ada yang hijrah, ada yang sudah menikah atau apa. Om, tolong turunin dong gambarku gini-gini. Oke, gitu. Ya kita manusiawi aja. Iya. Selama dia minta baik-baik, kita juga Iya. akan pasti baik-baik kayak gitu. Betul. Tapi pernah ada kejadian nggak sih yang aneh-aneh gitu? Jadi kayak misalnya sampai si modelnya ngomel-ngomel, wah bakal gua tutup lu, ada ini. Oh banyak. Ada. Banyak. Sampai segitunya ya? Iya, sampai segitunya. Ya udahlah. Lo anggap ini gimana kalau kayak gitu? Ya cuekin aja ya. Cuekin Ya aja. itu lagi kembali. Gue main foto itu buat fun. Jadi ya kadang dalam prinsip gue juga kan kita mengalah bukan berarti kalah. Oh iya, Maksudnya, benar. ya udahlah sekedar foto minta dihapus hapus aja Iya, udah. hapus aja. Nggak usah ribet iya. Terus Simpel misalnya gitu ya. ada nggak kira-kira misalnya tiba-tiba suaminya datang gitu apa ini nge-DM gimana gitu? Iya banyak yang begitu banyak. Dari yang baik-baik sampai yang nggak baik-baik. Yang nawarin duit pun pernah. Katanya si suaminya yang sekarang matang, oh kalau perlu gue bayar deh gini-gini segala macam. Ya nggak usah lah, gue bilang gitu. Tinggal dihapus doang. Gitu. Pernah nggak lu misalnya gini? Ya namanya mungkin ya sesama fotografer gitu kan kadang-kadang tukar-tukaran, ini model nih bisa dikontak ini pas segala macam, terus tiba-tiba modelnya itu komplain, om lu ngapain sebar-sebarin nomor telepon gua lu kalau kontak gua gitu. Oh enggak sih, kalau sebarin nomor telepon gue nggak. Nah, kalau ada orang begitu, gue pasti akan sampaikan ke modelnya, ini ada orang mau motoin lo begini segala macam. Dan gue juga ngasih pasti yang gue Atas kira-kira, izin. iya dan gimana ini orang yang gue lihat dulu gitu loh. Karena itu pengalaman pahit juga. Iya, iya. Baiknya? Jadi berapa lama yang lalu nih, aku ada model ini masih lugu lah, Iya. masih polos banget. Aku foto, jadi dia belum tahu foto seks itu harus sebatas mana, foto nude sebagaimana saya ajarin gitu kan. Sampai suatu saat, om, aku pengen ada job dong, oke, aku promosiin, adalah job dari FB juga. Kemudian berapa? Oke, kita name it, dia kasih harga 1,5 juta misalnya. Oke, foto ya, oke. Foto kemudian pada hari H itu saya pantau kan, gimana kamu udah kesana? Udah, ini oke. Mau mulai jam berapa? Jam sekian. Tiba-tiba udah ketemu, setengah jam kemudian dibilang, om udah selesai. Nah, kok Cepet cepet banget, amat kan? ya? Ini dong, ejakulasi dini. Nah, aku tanya tuh di situ, Iya. oh, ini selesai fotonya? Udah om. Udah. Di foto atau dia main? Iya, dia nggak ngomong. Ternyata udah setelah sekian lama, si anak ini perempuan ini baru ngomong modelnya. Om, sorry aku nggak jujur. Kenapa? Aku waktu itu fotonya cuma 15 menit. Tahu lo? Terus? Iya. Selebihnya mau begitu om, katanya. Oh. Terus gimana? Kok kamu nggak ngomong? Iya, aku pikir udah sepaket om. Kok nggak bisa? Foto ya foto. Gitu. Iya. Padahal ini si pelaku juga FG juga gitu loh. Kenal juga. Tahu juga. Lo tegur gak tuh? Gue tegur langsung. Oh, Iya. Bro, gini. Ah, enggak om, lu jangan bohong deh. Gue bilang. Iya. Lu ngomong deh jujur deh. Iya om, sebenarnya iya tapi kan nggak sampai masuk. Baru nempel udah keluar. Itu masalah lo kan gue bilang. Iya. Urusannya beda, foto ya foto. Jangan inilah. Yang sekarang lagi nih, ya udah tenang aja bro, kalau masalah duit gue bayar, bukan itu. Iya. Itu Bukan disikap masalah lu duit, sama ya. aja sih. Iya. Niatnya udah jelek Berarti ya. buat teman-teman di luar sana tuh ya, kalau misalnya memang mau foto nude atau Iya, mau kalau niat foto aja, foto. gitu. Tapi kalau misalnya mau BO ya Iya, BO iya. ngomongin. Sekalian, Iya, transparan transparan aja. aja. Iya. Yang
kita budayakan lah sekarang Bener, gitu, bener. fair-fairan dan apa Terbuka, Boy. terbuka. Ya kalau memang lu mau, ya lu ngomong. Kalau enggak, ya udah gitu kan. Betul. Itu benar gitu. Apa sih hal yang paling menantang buat lo ketika lo foto seksi gitu? Nantang apa ya? Maksudnya yang kira-kira wah gue exciting nih model ini atau gue pengen bikin begini nih gitu. Sebenarnya itu kan PR yang paling besar kalau buat fotografer tuh Konsep. bukan itu juga. Membuat si model nyaman. Itu hal simpel tapi nggak gampang. Benar itu benar banget. Boy. Kalau Yuda emang gue tahu dia paling jago bikin orang nyaman. Hai. Gua aja kena Kalau PHP. versi Om JM gimana tuh caranya? Iya, kalau gua gini. Makanya kembali lagi ya. Kalau nyaman bisa jadi suka dong ntar. Banget. Lu gimana caranya? Kan gak usah gitu deh, lo pacaran aja deh. Kalau cewek kalau udah nyaman kan apa sih yang dikasih, ya kan? Iya. Nah, kembali lagi makanya. Sekarang ini kan banyak sekali FG. Om, lu nggak haus Om? Hah? Nggak Nggak, haus? nggak. Hah? Ntar lu. Takut kebuka. Anjing. Bisa banget. Boy. Terus apa? Iya. Sebenarnya dia apa ya? Pengen gua ngomong aja nih. Bikin nyaman Ngomong. lagi kamu. Tapi berlagak mau foto. Oh, Gitu ya, banyak. gitu. Jadi Modusnya begitu tuh. Bener. Jadi kan cewek juga punya perasaan. Betul. Sama Cewek juga manusia. Yuda nih kalau gini, ini turunin dong. Sama lu orang nafsu, ngeliatnya kan rasanya Iya. beda, si cewek juga berasa kan? Iya. Nah, itulah makanya. Jadi, ya lu lurusin aja dulu niat lo mau foto, pasti cewek nurut kok. Setelah lo gak macem-macem. Iya. Om, jujur, lo pernah baper gak sama model? Pernah. Pernah ya? Nah, Apa yang lo lakukan? Baper terus akhirnya berkelanjutan nggak gimana gitu? ya itu pengalaman gue. Gara-gara lo sering ketemu, sering motoin, lo mau tidur bareng, itu pasti tuh sekuat apa juga cowok. Baper. Iya gitu. Terus akhirnya Ya kalau udah baper, ayo kusut dua-duanya. kusutnya kenapa nih? Kusutnya biasanya kan kayak gue kan begitu gue udah deket, gue masih motoin cewek-cewek lain nih. Nah, dia mulai baper. Cemburu tuh. Gitu. Bawa Jelas, apa jelas. cewek-cewek Ya, lain tuh. mulai kusut itu. Terus apa yang lo lakuin kalau gitu? Ya udah, gue tetap jalanin rutinitas gue. Oh gitu. Dan nggak peduli tuh dia baper atau enggak? Enggak, dan dari situ gue belajar bahwa emang jangan ada hubungan spesial ya. Tapi kalau lu misalnya lu yang baper nih Om, lu yang ngejar-ngejar, anjing gue jatuh cinta nih, oh gue pakai perasaan nih, gue pakai hati nih. Pernah sih, dong? Bang. Enggak ya? Gue gak mau. Nggak mau Om ya? Nggak mau. Mendingan, ya itu kalau gue bilang, kalau lo jadi cowok ngacengan, ya lo mendingan beli bungkus aja. Iya. Beli sate kambing. Iya. Daripada miara kambing ya Om. Nah, Iya. capek lo ntar lo. Iya kan? benar. Oh gitu. Terus kalau misalnya nih ada nggak satu misalnya model nih gue pengen banget foto tapi dia ini banget gitu susah banget nih untuk ngajaknya tapi tiba-tiba kok di sini udah dia gampang banget nih ada model tapi kok di gue dia nggak mau sih gitu kenapa sih gitu ada nggak sih kayak gitu? Itu justru yang banyak dirasakan orang ke gue. Kebalik gitu ya. Jadi banyak model ngomong sama gue, Om, ini DFG maksa nih gue. Kenapa? Maksa pengen moto gue udah nolak sama gini. Dia marah-marah, tunjukin itu chatnya. Lu kalau sama JM kenapa mau? Nah, sama gue enggak. Iya. Ini. Ada Itu banyak. ada apa ini boy kenapa sama JM mau nih boy ini kan? Nah. Kenapa ya kenapa? Ya nggak tahu itu kembali lagi yang gue bilang kenyamanan. Nyaman. Kenyamanan. Kuncinya emang bikin nyaman boy gitu, iya kan? Kalau misalnya kita ini kalau Yuda nih kan kalau di bukunya Yuda kan kalau kita lihat nih gitu kan ada yang big size gitu kan di moto ini segala macam terus usia kalau Yuda kan banyak kan yang udah ini STW ya gitu ya. Kalau lu Om kira-kira gimana ngambil lu target model lu itu adalah paling muda berapa tahun paling tua range-nya berapa tahun gitu? Nggak ada sih. Yang paling muda lo pernah lo foto umur berapa? Gue yang jelas nggak mau di bawah 18 tahun mau. Oh nggak mau underage lo? Nggak mau underage karena ya ada restriction, ada undang-undangnya kan gitu satu. Terus kalau yang paling tua? Kalau masalah umur apa ke atas gue nggak peduli. Paling Kembali lagi karena gue bilang
tujuan gue foto kan, foto perempuan, keindahannya. Jadi buat gue yang penting ya bentuk tubuhnya. Paling ini paling tua 45 pernah. 45. Kalau lu? Gue 60 pernah gue. Iya benar. Dan itu juga ya art itu aja ya, Iya. kalau ambil sisi artnya Enggak, gitu. sekali pelihara juga dia. Berondong dong yang Bener bener. Ton bener nggak sih Ton? Tahu ini? Kan lu paling tahu Ton. Om, lo kan banyak hatersnya nih Om ya, sama banyak fansnya lah kurang lebih gitu ya kan. Lo nanggepinnya kalau ada yang DM gitu, maksudnya lo jawabnya kayak gimana sih? Maksudnya ngelayanin mereka yang ya artinya gini, ketika lo udah mulai lo punya nama, ya lo naik nama lo di mana-mana gitu ya. Artinya kan ada haters dan fans. Lo melayani mereka itu seperti apa sih Om? Enggak aku tanggepin. Nggak lo tanggepin? Enggak tanggepin. Mau fans, mau haters, bodo amat gitu? Ya fans so far kalau sejauh dia bicara masalah fotografi gue tanggepin. Oke. Tapi kalau sebatas kayak nanya mengenai apa ya sisi lain modelnya gitu kan, ada yang nanya BO, ada yang nanya bodinya kok gini, nggak gue tanggepin. Nggak lo tanggepin? Enggak. Jadi lo cuekin aja gitu ya? Tapi pengalaman yang paling unik apa tuh Om, selama foto begituan? Yang menurut lo paling Iya. cerita, gua pernah nih begini. Anjing ternyata di Kepang bro gitu ya. Anjing Jepang bro gitu ya. Apa ya? Banyak sih ya, cuma nggak jauh-jauh dari sekitar Ranjang aja deh. Iya. Iya, uniknya itu seberapa gimana ya? Yang paling sering tuh proses menahan diri sih. Proses menahan diri. Iya. Agar tidak. Berapa tahun lalu tuh gue sering banget namanya motret sampai nggak pulang tuh. Oh, Nginep. gitu. Sampai nginep gitu. Jadi sering banget gue namanya tidur sama cewek, tapi gak gue apain tuh sering tuh. Oh, sering gitu. Iya. Itu nahan itu yang berat sih. Tapi lu tetap bisa jaga bahwa akhirnya nggak diapa-apain. Ada yang bisa, ada yang enggak. Oh, gitu. Tapi kadang-kadang kan kalau nggak tahu ya, kalau gue nih di pikiran orang awam gitu ya, kadang-kadang kan mikir, wah ini kadang-kadang kalau misalnya kita mau foto tuh cewek supaya dia mau nut, kitanya juga harus nut gitu gak sih? Waduh, itu salah banget sih maksud gue. Itu sih emang lo otak lo rusak aja. Iya. Rusak lo ya. Enggak, karena gue pernah baca gitu kan, pernah baca ya kalau dulu kan kita ya baca ya banyak kayak gitu kan. Ini hero. Ya gitu kan, katanya kan wah kalau mau ini biar ini gitu begitu ceritanya ya gue dulu sering ikut lah, ada saudara, ada teman ini segala macam ya, biar sama-sama nyaman katanya, biar ceweknya juga oh ya udah tahu nih, oh dia nggak bakal ini atau gimana, ya udah sama-sama, toh kita sama-sama naked, sama-sama ini kenapa enggak gitu kan. Iya makanya itu juga terjadi kemarin. Pernah begitu juga? Ya gue enggak, tapi ada model tuh cerita sama gue sampai. Gue geli banget sama nih FG, kenapa? Iya. Moto gue tiba-tiba dia berhenti, kamar mandi, keluar udah pakai handuk. Nah lu? Iya. Sini, kamu capek ya, pijetin ya. Nah lu. Maksudnya apa? Ya kayak gitu banyak. Modus gitu. itu, modus gitu. itu. Ya kan, bayar sekali dapat dua. Nyari Om, lebih. saran lo nih Om ya buat FJ baru atau model-model baru, apa sih Om buat mereka yang ketika mau motret nude kayak lo nih Om? Gitu. Saran lo apa sih Om? Gimana sih Om? Ya benahin dulu aja tujuannya apa gitu. Oh, tujuannya lo mau Jujur aja iya, maksudnya Mindsetnya. banyak banget kalau gue lihat sekarang mindsetnya tuh foto dijadikan alat, jadikan modus buat. Iya. Jadi modus buat deketin cewek gitu Om. Tapi ada nggak yang misalnya ngejapiri ke lu cuma pengen, Om, gue pengen belajar nih Om, gue ngikut dong kalau lu foto ini segala macam gitu, ada? Banyak sih. Nah itu Banyak. pernah kejadian. Kejadian banyak. Dan itu gue pasti kasih tau di awal bahwa proses motret model seksi begini yang pertama paling penting tuh lu punya dana itu dulu gitu. Karena kan emang perlu dana buat nyewa studio, buat make up dan sebagainya. Iya. Kadang soalnya nggak sedikit yang bilang oh mau ikut doang gitu kan. Ya, terus dari mana? Paling nggak
apa namanya patungan lah gitu ya, kolekannya lu nyumbang berapa deh, gue di sini ada segini gitu ini gitu. Karena gini, itu juga termasuk sekarang kan lagi rame di kejahatan di apa dunia maya. Emang gila sih, gue juga baru lihat. Jadi kalau mereka bilang, oh gue mau motret model ini nih, lu bisa nggak? Berapa ya? Kalau saya bilang 3 juta, wah mahal banget. Gue biasa beli filenya 300.000, 500.000. Oh, beli file Beli dia. file, dijual. Jadi banyak, itu yang saya bilang tadi. Banyak juga FP yang dia motretin begitu, tapi nggak pernah upload. Tapi dijualin dong. Oh, gitu. Banyak yang kayak gitu. Modusnya kejadian. begitu. Nyari duitnya begitu ya. Jadi kesebar nih. di Kasihan mana-mana. modelnya dong, Om. Nah, Iya. Nggak pro lah ya kayak gitu-gitu, Om. Iya. Jadi kalau buat teman-teman gue kalau bisa jangan gitulah, jangan ditiru lah gitu. Iya. Kalaupun yang udah Gitu begitu ya. Kayak gitu-gitu. Kalau ada yang begitu juga ya. Iyalah etika lah, Boy. Iya, Kasihan benar, modelnya benar. juga kan, Boy. Fotonya jadi kemana-mana gitu. Padahal nggak ada kalau kebutuhan. mau sistemnya ya gitu. Gue bilang, gue makanya beda. Gue kerja sama beberapa FG bule gitu ya. Itu emang clear, maksudnya gue mau bikinin lo foto buat gue jual. Oke. Oke. Fair. berarti. Makanya modelnya juga masih harganya tinggi. Betul. Dia tahu dia bakal dijual. Nah, ini kan yang terjadi kan enggak. Lo foto dengan harga murah, habis itu lo jual. Nah. Itu kan konyol. Iya, Iya kan? bener. Nah. nggak fair lah Iya. gitu istilahnya. Iya. Tapi pernah nggak misalnya lu lagi collab nih sama foto FP mana gitu, tiba-tiba di tengah jalan gitu, oh, wah ini gue pakai dulu deh nih segala macam tuh, ada yang ngomong gitu kan? So far sih enggak. Emang itu yang gue bilang, karena gue jarang kumpul sama banyak FG lain. Ya, tapi ada yang begitu. Tapi gue strike orangnya. Pernah kejadian gue ngadain event aja, itu gue lihat ada fotografer yang mau ngarahin gaya tapi dengan cara yang salah. Artinya kayak si ceweknya nih, misalnya modelnya tarik kakinya ini, dibuka aja nih kakinya gini. Gue tegur langsung, bilang, enggak perlu gitu. Ngarahin lo bisa dengan tanpa harus pegang-pegang, lo Iya, bisa. bener. Artinya ada modus pengen Iya. nyentuh model gitu, ya. Ada yang model yang minta di foto couple gitu atau kayak gitu, ada nggak? Banyak. Banyak Dan banget. itu ada juga pernah lu lakukan, Pernah. tapi nggak diupload. Enggak. Jadi makanya kembali lagi, kadang gue juga terima ada orang bayar nih, pasangan suami Iya. istri gitu. Suaminya yang pengen lihat keindahan tubuh istrinya di capture dari dia. Jadi dia sama aku gitu kan, untuk fotoin istriku dong, gini. Oke. Ya itu terus seluruh file gue kasih dia, gue nggak pegang sekalian. Selesai kerjaan udah banyak juga. Gitu. Oh, sampai segitunya gitu. Tapi banyak kan nih yang kayak gitu-gitu tuh di Jakarta apa di luar kota apa di mana? Di Jakarta sih, emang gue nggak keluar kota, nggak. Tapi fans lu banyak kan di luar kota, kok bisa gitu sih? Nggak tahu deh. Ini contohnya gue ke Bali nih sama dia nih, gue ajak dia kan. Karena gue buta, gue nggak tahu fotografer karena dia lebih tahu. Makanya gue ajak dia pergi ke Bali ya gitu. Di Bali ya tiap hari gitu ya. Iya. Tiap Tiap hari hari apa? potret. Tiap hari potret modelnya Ada aja udah, Boy. Silih berganti gitu. ada bule, ada Bule. macam. Tapi gue emang orang-orang ketika gue ke Bali bareng dia gini, oh ini yang namanya Joni Malaikat, oh ini yang namanya Joni Malaikat, gitu, Boy. Iya. Karena emang beliau ini emang gak beredar, Boy. Nggak ketemu banyak orang, Boy. Emang selalu ya silent, Boy. Motornya silent. Tahu udah di foto Bang Joni aja nih. Gitu. Dulu gue begitu nih ngeliat, Boy, ini siapa lagi nih? Boy, ini siapa lagi nih? Gitu. Terus kalau model-model yang habis difoto sama lo nih gitu, itu kan pasti naik tuh dia, pasti naik ya followernya, entah ini apa segala macam. Itu kira-kira dari lo nya gimana, lo ada gimana gitu? Enggak sih. Dari Jadi mereka-nya. karena gue nggak mau ambil pusing gitu, maksudnya gue doing it for fun. Ya kalau imbasnya mereka jadi banyak follower, mereka jadi ramai job, ya udah itu rezekinya mereka gitu. Kalau bule banyak juga nggak sih minta difoto sama lo? Banyak, cuma ya karena mereka kan banyak kan stay-nya di Bali. Makanya ya sulit kejadiannya karena itu, karena gue bilang dari India, dari Dubai kemarin juga. Ya gue bilang ya lo aja kesini ke Jakarta gue fotoin, tapi kalau gue untuk sana gue belum. Kenapa enggak? Ya ini kan bukan mata pencaharian gue emang buat fun aja gitu kan. Oh, gitu. Kalau gue sampai harus korban kesana-sana ya.
Kalau paling jauh lu motret di mana? Motret paling jauh ya Bali. Bali. Aja. Pernah tertarik nggak sih moto-moto yang lain gitu? Saat ini sih enggak. Jadi lo emang fokus di sini aja nih, Udah, di dunia seksi aja, udah nyaman di sini om. Oh, oke gitu. Gitu. Om, sekarang gini, ini kan banyak yang pengen. Kalau di foto Om Joni ada syaratnya nggak sih om? Syaratnya ya itu, syaratnya kalau gue emang Misalnya gue ada model baru nih om, atau ya katakanlah ada model baru pengen difoto Om Joni, gue pengen difoto Om Joni nih, ada syaratnya nggak sih? iya syaratnya itu kalau gue bilang konsep gue begini. Jadi kalau lo bilang gue mau minta difotoin om, kejadian tuh beberapa kali. Udah datang sampai studio, aku minta difotoin pakai baju ini, aku ini. Yang intinya fotonya jadi kasual. Gue nggak fotoin tuh, nggak gue fotoin, diemin aja. Oh lo pasti nggak mau tuh gitu. Jadi artinya gue kasih syarat emang, lo kalau mau foto sama gue, emang pasti harus seksi. Oh gitu. Jadi kalau emang lo mau casual, ya jangan sama gue, main lain aja. Gitu. Dan dia biasanya udah tahu tuh pakai baju apa, yang udah dipersiapkan lah gitu ya. Soal baju segala macam, gue memang itu salah satu cara gue bikin nyaman pada orang adalah model, oh mau difotoin gini-gini. Aku nggak ada baju. Iya, gitu. aku nggak ada baju, aku make upnya gimana? Lo bawa badan aja. Nyampe, make up udah ada, baju udah ada, tinggal foto. Oh gitu. Jadi emang udah disiapin boy sama Om Joni om. Termasuk baju-baju gue banyak dirampok sama dia. Turun tangan. Kalau misalnya foto itu bukan di bukan di studio, misalnya di hotel. Nah itu yang nentuin dari si modelnya atau dari lo, terus nah kan dari hotel biasanya kan ada suka ketentuan tuh, nggak boleh berapa orang, nggak boleh berisik lah apa ini segala macam. Itu suka jadi pertanyaan nggak sih begitu? Oh lu mau foto di ini, ternyata dari hotelnya nggak boleh, itu pindah venue deh gitu. Ya karena itu gue bilang kalau gue kan selalu itu yang sering terjadi kalau orang-orang yang ngadain event biasanya. Event di kamar hotel, terus kemudian orangnya silih berganti dan ketawa kan, kelihatan banget. Tapi kalau kayak gue kan private emang, ya paling gue modelnya ya paling sekitar 3-4 orang lah. Tapi lu ada asisten juga, ada ini? Enggak. Terus sendiri, semua ngerjain sendiri? Semua sendiri. Sampai bikin YouTube juga sendiri. Bikin YouTube sendiri? Gokil. Om, kenapa sih lo nggak mau dikenal sama banyak orang? Maksudnya nggak mau ketemu dengan banyak orang? Alasan lo apa sih? Enggak apa-apa, udah komit gue aja dari awal. Gue pikir tuh karena nama lo malaikat, jadi lo emang harus misterius gitu. Enggak juga. Enggak gitu, enggak. Ya nggak pengen aja. Nggak pengen aja gitu. Ada nggak sih yang berpikiran kayaknya, wah gue mau nyanyiin jadi malaikat nih gitu. Jadi kayak dia sodokan gitu ya, bayang-bayangin lo gitu lah. Gosipin lo apa gitu. Kemarin ini terjadi nih, salah satu model gue yang cukup cetar lah gitu. Dicecar di WA terus sama adalah salah satu IO lah di Jakarta gitu. Lu kenapa sih nggak mau foto sama gue? Lu kenapa sama jadi dibayar berapa lu? Gue bayar gitu. Oke. Ya modelnya nggak mau. Emang kebetulan model nyamannya gue maunya meluk. Ngomong yang lain gitu loh. Gitu. Ya dia butuh duit tapi duit buat nggak segalanya buat dia gitu. Iya, nggak gitu-gitu juga. Iya. Tapi akhirnya itu sampai ngata-ngatain tuh. Oh, ngata-ngatain lu? Joni malaikat tuh, diimplang orang yang gini munafik ini, hati-hati lo, disebar lo fotonya. Oh, gitu-gitu. Akhirnya lagi gue beritain berita jelek-jelek gitu tuh, gosipin tuh, ya. Betul. Terus lo nanggepin ini? Gue nggak tanggepin. Oh, lo nggak tanggepin? Nggak tanggepin. Ada seleb nggak sih? Oh, Hah? seleb gitu ada? Selebgram atau selebriti gitu? Banyak om, gue kadang-kadang nggak tahu. Gue berapa kali nih ya, akun bodong gitu hubungin gue apa segala macam. Pas gue ketemu, gue nggak nyangka. Gue pikir bocil kan nih apa, iya kan? Nggak taunya dia direktur satu perusahaan. Dia artinya yang follow gue nih, gue nggak tahu nih orangnya siapa aja. Iya beneran. Nggak ketahuan. Kadang-kadang gini, gue mau tanya sama lu, dari mana sih lu dapet model-model kayak gitu biasanya? Nah, itu tuh. Itu penting, itu Model penting. itu sekarang ini tuh nggak tahu gimana datang dengan sendirinya. Oh, datang dengan sendirinya. Jadi kadang-kadang dari teman ke teman, model ke model gitu kan. Itu dan mungkin mereka udah ngerasain impact-nya, maksudnya. Bagi model-model baru tuh begitu difotoin jepret
follower langsung Followernya nggak kira-kira ya. Langsung gitu ya. Langsung nawarin job. Pascol Nah, ya. Jadi dari situ satu. Yang kedua juga banyak dari tempat-tempat jujur nih, dari spa, dari mana pengen anaknya supaya di dinaikin. Iya. Oh itu ada juga. Banyak juga. Heran gitu. Sampai yang amazing lah pokoknya yang kadang-kadang nggak disangka orang. Pernah dapet yang namanya guru, fotoin, babysitter pernah. Oke. Artinya mereka dengan sendiri, pengen dong difotoin dong. Ya itu yang Sebegitu impactnya tuh, lo kalau difotoin Johnny Malaikat akan naik. Gitu, kan follower Tapi lo. selain cewek, ada nggak sih kayak model cowok atau misalnya yang mungkin transgender atau yang kayak gitu yang minta difotoin sama lo ada? Ada. Gue kalau cowok nggak, transgender pernah. Kalau fotoin transgender lo? Iya. Oke. Itu emang dia request. Iya dia request. Dan dia bilang bahwa dia transgender gitu. Iya. Gitu. Rasanya apa sih kalau fotoin transgender? Nggak ada ya gue tau lah, mereka pasti ingin tampil secantik mungkin ya. Gue usahakan untuk bikin kayak gitu. Gitu. Pokoknya lo membuat dia jadi cantik, membuat jadi good look. Pokoknya satu sih kalau gue yang paling penting kalau model mau gue fotoin itu attitude sih kalau gue. Attitude penting itu Om. Penting banget. Tuh dengerin buat model baru, tuh attitude dijaga tuh, dijaga. Tapi lo pernah nggak bete sama modelnya? Lagi Pernah. moto tiba-tiba ini model susah Pernah. gitu. Gue itu orang yang sangat konsisten, bukan konsekuen artinya. Soal timing misalnya, gue janji jam 2, itu gue jam 2 pasti udah datang. Oke. Nah, gue udah paling sebel, udah janji jam 2, sorry gue telat jam 2 nya itu baru ngabarin. Gue mabuk semalam begini, wah itu udah itu mood gue langsung berubah tuh. Bete tuh. Ya kan, itu satu. Yang kedua, dia kita foto, kan kita yang tahu, kacamata kita kan, kita yang tahu, lu bagusnya gini. Enggak om, gue sukanya begini, gue sukanya begini. Wah itu udah, lu maunya apa sih gitu kan? Ya, gue nggak mau pakai ini, gue nggak mau pakai. Itu udah totally rusak mood ya udah. Terus akhirnya gimana tuh kalau udah merusak mood gitu? Macam-macam. Ya ada yang kalau bisa dibaikin, gue ngomong, lu tuh gini, gue berusaha sabar lah ya. Bisa diperbaiki, tapi kadang-kadang kalau yang udah begini kan, udah stop aja deh, kurang aja. Oh udah langsung cut, udah langsung sampai selesai sampai di situ aja gitu dan tapi hasilnya kalau memang mau bagus lu akan upload gitu. Iya. Kalau misalnya memang ini, tapi banyak nggak yang kayak gitu? Banyak sih, soalnya juga gini, gue lihat kembali lagi, bukan hanya FG-nya juga banyak yang harus diperbaiki attitude-nya, model pun begitu. Jadi model-model sekarang ini banyak yang mereka pikir ya, jadi model itu hanya soal cantik dan soal pintar di foto, belum enggak kan? Tapi Attitude tuh penting attitude banget. itu juga penting gitu. Penting banget. Lo belajar moto dari mana sih? Belajar moto pertama kali? Belajar sendiri. Otodidak ya. Otodidak. Oh, oke. Tertarik dengan kamera karena? Gue dulu nih, foto-foto awal-awal diketawain terus sama dia sama Red Barketa. Foto lu jelek banget, men. Jeleknya kenapa? Waduh, pencahayaan sekedarnya. Pokoknya nggak ngerti apa deh. Gue tuh gaptek banget. Gue aja kalau ada masalah di IG, langsung telepon dia. Gimana nih? Gue panik, gue nggak ngerti apa. Jadi lu nggak ngerti lampu, nggak pernah pakai flash. Flash. Foto saya pakai itu. Red Barketa tuh teman siapa sih? Kalau lu jelasin, menurut lu siapa sih dia? Red Barketa tuh ya CS-an kita bertiga lah, kita bertiga yang suka kasih masukan ke gue dalam segala hal. Gue banyak menjadi dewasa di fotografi ya karena mereka berdua. Ya itu tadi, kenapa lu bisa tertarik dengan dunia foto gitu? Asal muasalnya lu tiba-tiba terjun menjadi gue ini hobi gue nih gitu. Kan kadang-kadang orang hobi musiman gitu kan. Kalau ini kan ya kalau gue sama Yuda kan dulu pernah ngobrol gitu kan, gila foto tuh dulu menurut kita tuh adalah hobi yang mahal lah gitu kan. Ibaratnya dulu beli kamera tuh berapa gitu kan, nyuci pakai film berapa dan segala macam. Lo ngalamin nggak? Ngalamin kan foto-foto zaman-zaman begitu gitu kan. Nah, lo tertarik dengan fotografer itu bahwa itu dan menjadikan itu sebagai hobi lo itu kenapa awal muasalnya? Asal muasalnya. Iya. Gue kan emang dulu kuliahnya seni.
Oh. Iya, seni rupa. Jadi gue emang udah dari dulu emang suka foto dari dulu. Yang memperkenalkan lo dengan kamera? Dulu bapak gue suka foto. Oh, suka Iya, foto. zamannya Voigtlander, ya kan. Hmm. Nah, gue jadi sampai dari mulai SMA tuh gue mau tertin main BMX, main apa gue fotoin. Terus lulus kuliah, zaman Arapico loh kan. Iya. Itu gue masih motorin balap motor, balap Iya. mobil. Cuma udah kesininya udah, ya itu larinya ke model udah. perempuan. Wah seru nih boy ya, obrolan ini sama malaikat nih boy. Oke. Banyak yang harus diiniin sih boy. Ada yang diserap gitu, teknik-teknik apa ini segala macam. Yang paling penting tadi adalah apa? Attitude. Betul. Sama kita harus bisa menghargai sesama manusia. Karena model itu juga manusia. Betul. Itu yang kita ingin. Nah, kalau model memang nggak mau ya jangan dipaksa. Iya, Kenapa harus benar. dipaksa Betul. gitu kan? Iya. Nah, kalau yang belum tahu IG-nya Johnny Malaikat bisa di-follow. Di sini nih ya. Bisa Follow di di-follow. sini nih. Kamu gila bang? Johnny Malaikat 69 dan satu lagi jadi dot lebih dot baik dot 666. Oh tuh jangan lupa di follow ya. Oh, Gitu. sama IG kita juga Iya, jangan lupa iya di-follow. kan? Pomet apel gede nih ya. Ini guru gue nih. Wah, nggak ada guru-guruan om di foto itu om gitu, ya kan? Terus ini harapan lo ke depan gimana? Harapan gue ke depan sih, gue pengen banget namanya foto seni, seksi art seni ya, menurut nih bisa jadi diakuin gitu di Indonesia. Jadi jangan dihubungi ke pornografi. Betul. Iya. Nah, Karena juga aja sampai nerbitin buku aja nggak bisa di sini gitu kan Betul. waktu itu kan karena justru itu. Karena jujur aja nih, kalau kita mau bilang kasarnya, ini bangsa jadi kayak bangsa munah gitu. Jadi Munah menurut lo tuh, men? iya, jadi lo kalau ditanya yang doyan banyak banget, tapi kenapa nggak bisa berkembang sini? Ya kan? Tapi dengan adanya foto lo boy, om ya, ini bisa orang rusuh-rusuh politik nonton lihat foto lo juga jadi Iya. kalem-kalem aja. Pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. Orang ribut-ribut soal apa? Eh. Lihat foto Om Joni aja udah bikin adem enak, nggak usah ribut, ya kan? Kalau sekarang yang ini kan lagi musim nih, yang sepeda-sepedahan, fotografer, apa segala macam, itu gimana tuh? Menurut lo? Balik dulu dong topinya. Hah? Topinya balik dulu. Nah, tanggapan Om gitu. Hah? Karena kan sekarang gini, banyak cerita nih dari teman-teman nih dapat foto dalam kota di masa pandemi ini nih gitu kan. Mereka bagaimanapun caranya kan dapur harus ngebul. Ini udah hampir menjalani masuk 2 tahun gitu kan. Kemarin juga ada klien gue yang kebetulan dokter juga gitu, salah satu dokter ahli jantung gitu ya. Dia bilang ini bisa jadi sampai pertengahan tahun depan kalau memang kita tidak membantu program pemerintah nih gitu. Akhirnya kan mereka apa nih lagi musim sekarang, wah lagi musim sekarang yang sepeda, yang olahraga ini segala macam, jadi mereka beramai-ramai lah di motor, di ada yang di Kuningan, Di ada HI. yang di HI, ada yang di Duku Atas gitu. Nah kalau Om sendiri gimana nih menanggapi dengan kondisi pandemi ini gitu? Iya itu sih kita terlebih positif ya kayak gitu. Artinya ya kembali lagi kayak bilang kan dapur harus ngebul ya kan. Iya. Kan percaya juga sama kata-kata bilang musibah satu kaum jadi keuntungan buat kaum lain kan. Iya. Betul. Artinya di saat pandemi seperti ini orang yang tadinya nggak ada kan motor di jalan kan, Iya. jadi ada pekerjaan baru gitu kan. Tapi kadang sikut-sikutan juga katanya Om. Pasti lah, namanya manusia yang serakah kan saling Iya. Ngerasa lapak ya om. Iya. Gitu. Jadi ya kalau bisa ya kita saling berbagi lah, rezeki udah ada yang ngatur, Benar, gitu benar, udah ada yang benar. ngatur, kita legowo Iya benar. Nggak boleh takut ya boy. iya, Nggak boleh takut ya boy. silaturahmi, tetap berkreasi, tetap berkarya. betul. Jangan lupa saksikan terus kita Di Pomet. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, Om. wabarakatuh.